Oke, cerita dibuka dengan detektif polisi yang bernama Bowden. Dia menceritakan kepada rekannya tentang kejadian anak dan istrinya yang jadi korban tabrak lari. Hingga saat ini pelakunya masih belum bisa ditemukan. Tak lama setelah itu Bowden mengecek tentang orang yang jatuh di atas gedung tanpa sebab yang jelas. Lalu di sisi yang berbeda kita diperlihatkan dengan lift yang macet dengan 5 orang di dalamnya, yakni ada satpam yang bernama Ben, lalu ada seorang mantan tentara yang bernama Tony, serta ada wanita muda yang bernama Sarah, kemudian ada satu pria berjas rapi yang bernama Vincent, dan wanita tua yang bernama Jen. Lalu tiba-tiba setelah mengetahui lift nomor 6 ada masalah, seorang petugas lift yang bernama Lastik mengawasi lewat kamera CCTV dan langsung meminta bantuan kepada tukang reparasi. Lalu setelah sampai di atas gedung, Pak tukang reparasi malah harus kehilangan topinya akibat tertiup oleh angin besar. Saat sampai di atas, Pak tukang reparasi berkata kepada petugas lift bahwa sirkuit liftnya baik-baik saja. Lalu petugas lift meminta agar listrik lift nomor 6 dimatikan terlebih dahulu. Sementara itu di dalam lift lampu sering berkedip dan mati total untuk interval. Dan tentunya selama jeda, salah satu petugas lift yang bernama Ramirez mengawasi keadaan mereka lewat rekaman CCTV. Namun tanpa diduga, Ramirez akhirnya melihat bayangan sosok wajah di monitornya dan dia yakin bahwa itu adalah setan. Tapi seketika itu juga rekannya yang bernama Lastik tidak mempercayai hal tersebut. Di sisi yang lain, Pak tukang reparasi yang sedang berusaha memperbaiki lift, tapi tiba-tiba pada saat yang sama Sarah tiba-tiba mengalami punggungnya luka akibat senjata tajam dan mereka mencurigai Vincent pelakunya karena ada bercak darah di jas Vincent. Dan saat itu juga Tony marah kepada Lastik dan meminta Lastik untuk mematikan musiknya. Turn off the music! Singkat cerita, detektif Bowden yang menyelidiki kasus orang jatuh sebelumnya dipanggil ke tempat kejadian oleh Lastik untuk menindaklanjuti tentang kasus yang terjadi di dalam lift ini. Setelah detektif Bowden sampai di ruangan Lastik, langsung seketika itu juga Bowden mengingatkan kepada mereka agar tetap tenang dan bersabar bahwa sebentar lagi mereka semua akan bisa keluar dari lift tersebut. Sementara itu lampu di lift padam lagi, namun tiba-tiba waduh, sungguh edan sekali, kaca spion evaluator tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Dan setelah lampu menyala kembali, tiba-tiba urat leher Vincent dicucuk dengan pecahan cermin yang membuatnya wafat seketika. Kemudian setelah melihat kejadian itu, Bowden bingung dan menyelidiki siapa pelakunya di balik wafatnya pria berjas tersebut. Namun seketika itu juga Ramirez menjelaskan kepada Bowden bahwa pelaku sebenarnya dari kejadian itu adalah iblis yang sedang ingin mengambil nyawa seseorang supaya bisa ketemu bareng di alam neraka. Tapi Bowden malah tidak mempercayai cerita yang disampaikan oleh Ramirez dan dia malah berkata, dan sementara itu Bowden menyuruh Tony untuk mengambil selembar kertas yang ada di jas Vincent dengan hati-hati. Dan di sisi yang berbeda kita diperlihatkan dengan pemadam kebakaran yang berusaha masuk tetapi masih belum berhasil juga. Setelah itu Bowden menemui rekannya dan mencari informasi lengkap mengenai Vincent. Lalu rekannya mengatakan ternyata Vincent diidentifikasikan sebagai Vincent MC Cormick yang kehilangan banyak aset mereka melalui investasi skema Ponzi. Dan sementara itu di lift kecurigaan kini semakin memanas dan akhirnya Tony dicurigai sama Ben lalu memintanya untuk menggeledah bajunya. Dan pada saat kelompok itu saling berdebat, namun tiba-tiba waduh, niatnya mau memperbaiki lift, tukang teknisi perbaikan malah jatuh di atas lift yang membuatnya goits seketika. Setelah kejadian itu Bowden dan rekannya menggunakan lembar masuk dan kamera evaluator untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut. Dan diketahui penjaga sementara diidentifikasi sebagai Ben Larson yang memiliki catatan kriminal penyerangan dan memukuli seseorang hingga koma. Lalu penjual kasur diidentifikasi sebagai Vincent MC Cormick yang kehilangan banyak aset mereka melalui skema Ponzi.
dan wanita muda tersebut diidentifikasi sebagai Sarah Corway yang menikah dengan pria kaya dan berencana meninggalkannya setelah mencuri uangnya. Lalu wanita tua itu diidentifikasi sebagai Jane Kowalski yang tertangkap kamera keamanan sedang mencuri dompet wanita. Dan yang terakhir ada mantan tentara tersebut tidak dapat diidentifikasi karena tidak masuk dan menjadikannya tersangka utama. Di sisi lain kita kembali ke pemadam kebakaran yang berusaha membobol dinding untuk masuk ke dalam lift. Namun setelah meninjau rekaman keamanan, para detektif melihat mekanik tersebut telah memasuki gedung dengan tas yang tidak dimilikinya lagi. Where's that satchel? Tapi tiba-tiba lampu di lift berkedip dan mati untuk keempat kalinya saat mereka menyalakan kembali, namun tanpa diduga. Ya, saat lampu sudah kembali menyala, wanita tua itu terlihat tergantung di langit-langit dan serta lehernya terikat oleh kabel lampu di eskalator. Dan setelah itu Ramirez menunjukkan Bowden wajah iblis yang dia lihat sebelumnya, tapi Bowden tidak mempercayainya lagi. Singkat cerita, mereka semua bingung tentang kejadian yang mereka alami di dalam eskalator tersebut. Lalu setelah itu Ben dan Tony saling mencurigai satu sama lain, namun tiba-tiba setelah itu Bowden kembali ke ruang kontrol dan meredakan situasi dengan meminta penumpang meletakkan tangan mereka di dinding. Singkat cerita, detektif Bowden berbicara dengan pengacara yang seharusnya ditemui oleh Sarah dan mencoba menghubungi suaminya Sarah. Dan setelah itu Lastik pergi ke ruang bawah tanah untuk memastikan listrik tempat petugas pemadam kebakaran mengebor dinding. Lalu dia melihat kabel konsleting di lantai dan mencoba untuk memindahkannya. Dan sementara itu Bowden mencoba menghubungi suami Sarah lewat bantuan rekannya. Namun seketika itu juga datanglah Lastik yang habis tersetrum oleh kabel di ruangan tadi dan menyebabkan keributan dengan tersandung ke lobi yang membuatnya pingsan di tengah kerumunan. Alhasil dengan cepat Bowden memanggil petugas medis untuk menolongnya. Kemudian scene beralih di lift. Sarah melepaskan tangannya dari dinding, tetapi tentara itu menyuruh untuk mengembalikannya. Sementara itu Bowden mengetahui bahwa Sarah mengambil semua uang suaminya dan suaminya mungkin mengetahuinya. Setelah mengetahui sang suami memiliki perusahaan keamanan gedung, mereka curiga sang suami menyewa Ben untuk membunuh Sarah dan dia membunuh yang lain untuk menutupinya. Kembali ke lift, namun pas waktu pemadaman keempat, kejadian tak terduga pun terjadi. Ya, setelah kejadian itu Tony dan Sarah saling curiga dan mempersenjatai diri mereka sendiri dengan pecahan cermin. Tetapi Bowden meredakan situasi dengan memberitahu mereka tentang kesembuhan dari kecanduan alkohol setelah kematian keluarganya. Dan seketika itu juga lampu padam lagi dan inilah yang terjadi. Setelah leher Sarah terkena sayatan pecahan kaca, Tony mencoba menghentikan pendarahannya. Dan setelah itu wanita tak dikenal datang ke ruangan kantor dan dia memberitahu mereka bahwa tentara itu adalah tunangannya. Dia benar-benar datang untuk wawancara kerja dan dia tidak ingin membawa peralatannya, jadi dia menyembunyikannya. Dia telah meminta tunangannya untuk menjemputnya setelah wawancara kerja dan nama aslinya adalah Tony Jankowski. Tony Jankowski. Kemudian para detektif menyadari bahwa dia telah masuk dan Jankowski yang diduga sebagai identitas wanita tua itu tidaklah nyata, melainkan adalah iblis yang bermanifestasi dalam bentuk wanita tua. Namun tiba-tiba Tony mencoba menukar hidupnya untuk Sarah, tetapi iblis itu mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Kemudian Tony langsung meraih radio dan mengaku bahwa dia melarikan diri dari kecelakaan fatal 5 tahun lalu. Sekarang iblis itu sudah tidak bisa menyerang Tony karena Tony sudah mengakui dosa besarnya. Dan pada saat petugas pemadam kebakaran bisa masuk, tetapi wanita tua itu sudah hilang secara misterius. Sementara itu mayat Sarah, Ben, dan Vincent dibawa pergi. Bowden memutuskan untuk menahan Tony dan saat dalam perjalanan Bowden mengungkapkan kepada Tony bahwa orang yang ditabrak Tony
adalah anak dan istri Bowden, dan akhirnya Bowden memaafkan perbuatan Tony. Tamat, ending yang sangat menyenangkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah besar atau kecil kesalahan manusia kalau ditutup-tutupi, suatu saat pasti bakal terbongkar dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton, and bye-bye.